putih, ilmu merah. Kita ces ilmu Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, selamat pagi. Kenapa selamat pagi? Karena ini saya kontennya berlanjut di pagi hari setelah subuh, lebih kurang jam 5:20 dari rilisnya video ini. Karena numpuk banget ini, saya mohon maafnya. Ini ada bingkisan dari Karawang Lemah Abang ya, ini dari Mas Apong ya, Lemah Abang Karawang. Mohon maafnya banget, ini baru kepegang ya. Padahal tadi di chat saya udah ini WA bahwasanya kemungkinan saya kerjakan sekitar jam 1-an. Tapi ternyata nggak keburu ya, karena numpuknya. Ini juga masih ada kiriman dari mana ini nggak tahu, kayaknya sih wilayah sini kayaknya. Ada Reno 4 dan juga Pipo Y66. Ini juga saya belum tahu ini kondisinya seperti apa. Ini kalau nggak ada nota biasanya orang wilayah setempat. Jadi sekali lagi saya mohon maafnya kepada Mas Apong. Ini baru kita akan buka ya, ini hampir setengah 6 pagi. Di samping itu juga ya, saya dari pihak MTC sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaannya. Ya, sekalipun saya sendiri nggak bisa menjamin dan memastikan bahwasanya bisa menyelesaikan kasus yang ada. Kita paling hanya sekedar mengecek, kemudian meneliti, mengamati, cek dan recheck, penyelidikan dan penyidikan di kantor reserse. Kemudian ya kita konfirmasi dari analisa kita yang ada seperti ini. Kemudian ya paling kita coba semaksimal mungkin untuk menyelesaikan problem yang ada dari bingkisan ini. Jadi untuk hasilnya memang ya ambigu ya. Saya sendiri apakah bisa menyelesaikan atau tidak. Tapi yang jelas ya kita usahakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan. Karena saya juga tentu nggak bisa memaksakan diri ya. Kalau memang tidak bisa ya nggak bisa dipaksain. Kita akan coba buka ini ya, bingkisannya. Ini datangnya tadi pas hujan gede ini. Bahkan kurirnya aja sampai kehujanan ini. Kurang lebih habis Isya tadi, malam-malam dianterin. Dan perlu ini juga ya, saya sampaikan juga buat Mas Apong ini, karena ya keterbatasan tenaga dan numpuk banget ya antriannya itu. Jadi untuk kesempatan ini saya coba cek dulu ya kondisi handphonenya, kemudian konfirmasi. Setelah itu ya ntar kita atur waktu untuk menggarapnya ya. Jadi untuk part pertama ini kemungkinan kita hanya mengecek dulu ya. Oke, ini dia sobat bingkisannya. Wow, istimewa ya. Udah nggak ada lagi. Oke, kita buka perlahan. Bismillahirrohmanirrohim. Dan hasilnya wow, istimewa. Apakah Anda tahu tipe apa ini? Kamu nanya. Ya jelas Note 9 lah. Kan MTC cuman ngupload Note 9 aja. Berandanya cuman berisi Note 9, yang lain disisihkan. Ya sebenarnya ya ada unsur kesengajaan juga sih. Sebenarnya video yang lain juga banyak ya untuk tipe-tipe yang lain. Jadi mungkin dari sisi lain saya emang ada unsur kesengajaan kenapa Note 9 diperbanyak dan selalu diutamakan. Ya jujur aja, namanya media sosial kan, apa yang kata orang bilang itu cari rating apa gimana itu.
Jadi memang sedikit-sedikit ilmu mumpung ini. Ya kan channel saya channel baru ya. Channel kecil, channel baru kemarin, subscriber belum seberapa, viewer juga nggak seberapa. Jadi ya otomatis cari ratingnya ya saya lihat dari tutorial-tutorial yang ada itu ya. Dan juga dari petunjuk YouTube kan, pertama cari momen ya kan, momen yang musiman ya, yang sekiranya mana yang lagi viral kan kayak gitu. Nah kebetulan untuk Note 9 kan saya perhatikan itu cukup viral kasus-kasusnya ini, makanya ya selalu saya utamakan untuk kasusnya Note 9 di beranda saya itu. Ya oke, kita lanjutkan, kita kesampingkan dulu untuk per YouTubannya maupun tren musimannya. Jadi gara-gara trennya Note 9 ya alhamdulillah sih dikit-dikit gitu ya. Channelnya ya agak mendingan gitu, walaupun enggak sepiral, walaupun enggak seremeh mereka-mereka yang sudah tersohor, udah senior. Ya kita hanya bisa bersyukur ya, dan hanya bisa berusaha. Oke, kita akan coba membahasnya ini. Nah untuk kasusnya, kalau tidak salah saya nyimak di WA-nya itu dengan kronologi setelah update MIUI yang ke-13 atau apa itu ya. Kemudian ya HP-nya bootloop jadinya. Nah kita langsung cek aja ya. Ya mudah-mudahan Mas Apong juga nonton ya, supaya bisa melihat sendiri kondisi HP-nya. Kita akan coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Handphonenya hidup, muncul logo Mi, dan di bawahnya Android-nya. Agak lama ya ini ya loadingnya. Sepertinya ini agak beda ya kasusnya dari kebanyakan kasus yang sudah saya upload. Nah seperti ini ya, karena yang paling banyak itu kan kasusnya kalau kita nyalakan dalam 1-2 detik itu kan mati ya, mati lagi. Nah kalau ini loadingnya agak lama, munculnya Mi sama Android itu lama, kemudian mati, selang 1 detik 2 detik muncul notifikasi baterai. Nah ini sangat perlu diperhatikan banget ya, karena setiap tingkah dari kasusnya HP ini itu bisa membedakan ya solusi maupun kendala yang ada, mana yang errornya. Nah mungkin sebagai garis bawah aja ini ya, dari kebanyakan yang sering kita dapati, kalau misalkan tanpa charger ini ya, kalau kita nyalakan handphone ini kemudian nyala dan dalam 1-2 detik itu mati lagi tanpa restart, itu kebanyakan dari IC sinyal, yaitu IC PA atau IC RF. Itu tingkah yang pertama ya, yang sering terjadi pada Redmi Note 9 ini. Nah kemudian ada juga kasus seperti ini, kita nyalakan kemudian restart terus menerus. Nah itu juga beda ya, bisa beda solusi dan juga bisa beda kendala. Ya bisa terjadi dari on off, bisa terjadi dari baterai. Nah umumnya yang kalau restart kayak gitu biasanya juga terjadi kebanyakan dari air fuse ya, kalau memang baterainya belum kembung dan fisiknya itu masih bagus. Itu diantaranya itu buat gambaran aja ya, tapi yang jelas setiap tingkah itu seringkali berbeda untuk tipenya ini. Nah yang ini yang ketiga seperti ini ya, kita nyalakan dan loadingnya ini agak lama ya, tadi kan seperti kita saksikan loadingnya agak lama. Dan yang perlu kita perhatikan juga, setelah mati itu tampil gambar baterai, tampil notifikasi baterai seperti ini juga bisa beda lagi. Nah dari dua kemungkinan, yang kedua sama yang ketiga, itu memang kalau diawali dengan salah eksekusi sebelumnya, itu memang seringkali terjadi pada CPU ya. Sekalipun awalnya itu bukan karena salah eksekusi di oprek mesinnya ya, walaupun berawal dari hanya sekedar update MIUI, yaitulah salah satu kekurangan. Dan memang untuk kasusnya Note 9 ini memang seperti itu, jadi jebakan ya. Kadang-kadang ya tidak masuk logika dari kita ya sebagai teori teknisi. Kadang-kadang kalau secara logika
handphone ini kalau misalkan hanya gagal update, mestinya kan software kan ya. Rata-rata itu software, mestinya seperti itu. Dan handphone-handphone dulu juga kan seperti itu. Yang sering dikatakan adalah gagal flash atau gagal software. Dan rata-rata ya solusinya ya flash ulang, sudah beres. Tapi entah kenapa untuk tipenya ini belum tentu ke arah itu. Nah, coba aja ya. Dengan tingkahnya seperti ini, karena apa? Di antara sekian banyak panduan dan juga standar kita mau melangkah ke arah software, itu kan yang pertama khususnya untuk tipe ini ya kita masukkan dulu ke mode recovery. Kita akan coba dengan masuk ke mode recovery dengan kombinasi tombol power dan tombol volume atas. Di saat muncul logo Mi itu kita lepaskan tombol powernya, kemudian tombol volume atasnya tetap ditahan sampai muncul ke mode recovery. Kita akan coba dulu bisa atau tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nggak bisa ya, langsung baterai kosong. Nah, tampilan baterai kosong seperti ini bukan berarti baterainya kosong ya. Jadi karena memang sudah error ya di bagian hardware-nya. Jadi perlu dipahami juga dan jangan sampai salah paham. Notifikasi baterai kosong seperti ini bukan berarti baterainya itu tidak ada isi. Jadi ya dari 3 standar yang akan kita bahas, 1 sudah silang ya. Oke, yang kedua, mestinya kalau misalkan ini arahnya mau ke software, itu ya konsumsi arusnya stabil ya. Artinya stabil itu kalau memang baterainya masih belum ngedrop, dia ya di atas 1 ampere. Paling tidak kalau misalkan baterainya kosong, itu ya di 0,9 ampere. Nah, kita akan coba cek ya dengan USB cas supaya kita tidak ragu lagi berapa konsumsi arus yang didapat dari handphone Note 9 ini dalam kondisi seperti ini. Kita coba hubungkan ya. Nah, ini langsung ke 0,6 ampere. Dan ini konsumsi arus yang rendah ya. Sekalipun belum rendah banget tapi ya cukup rendah. Dan handphonenya langsung muncul Mi itu terus tidak ada notifikasi baterai. Kalau memang dari software itu mestinya ada notifikasi baterai ya. Yang makanya yang tadi saya katakan standar yang kedua, konsumsi arus itu mesti stabil itu ya. Nah, kemudian standar yang ketiga itu di saat kita hubungkan handphone ini nggak auto restart ya kalau memang dari software. Jadi di saat kita hubungkan handphonenya, handphone ini ya seperti tadi tidak otomatis restart. Itu dari sekian banyak standar untuk ke arah software. Dan ini kan tidak ada ciri-ciri ya. Padahal ini kronologinya hanya update MIUI. Dan itu sepertinya di luar nalar ya. Kok cuman update doang, kok harus ke hardware sih ya. Ya, tapi emang faktanya seperti ini ya. Jadi mau gimana lagi. Dan seperti ini yang sering kita dapati. Dengan tampilan seperti ini kebanyakan ke arah CPU ya. Ya kalau seperti ini kan biasanya mode Qualcomm-nya juga kan dia terputus-putus di saat kita mau software itu. Artinya di pembacaan ke arah CPU itu ya tidak stabil, putus nyambung. Dan itu kan sangat beresiko ya untuk melakukan flashing itu. Nah, jadi tadi kita sudah sedikit beri gambaran ya. Ini rincian seperti ini kalau menurut saya cukup penting ya supaya kita tidak terjebak pada salah eksekusi. Nah, kalau seperti ini langkah kita gimana ya? Saya sendiri sebenarnya prediksi seperti ini ya ke arah CPU ya untuk prediksi awal. Tapi sekalipun begitu kita akan coba bantu ya selain CPU dulu ya. Ya siapa tahu masih, tapi pernah juga hal semacam ini masih bisa dicoba ya diakalin. Entah itu bisa dari baterai, bisa ada juga tapi jarang banget ya. Tapi ya seperti biasa ya, kita coba cari solusi yang teringan dulu. Jelas kalau software bukan ya. Nah, untuk masuk ke mode fastbootnya aja kan dia nggak bisa. Jelas ini bukan software ya. Ya, tidak bisa masuk mode fastboot. Kita kombinasikan tombol power dan tombol volume bawah, dia tidak bisa masuk.
mode fastbootnya juga jadi udah fix ya. Jadi kondisi seperti ini jangan sekali-kali di software. Oke, kita lanjut ke pengecekan dan penyelidikan selanjutnya. Tapi kita juga hanya bisa berusaha yang ringan-ringan dulu ya, untuk menghindari efek buruk. Untuk handphonenya ini sudah nggak segel lagi ya. Untuk bagian atas segelnya udah nggak ada, bahkan bautnya juga nggak ada. Ini ada 1, 2, 3. Kita akan coba buka seperti apa ini. Oh, bahkan 4 ya, bautnya nggak ada semua. Wah, sebelah sini udah gompel ini sobat. Rupanya ini kurang hati-hati nih yang sebelumnya ini. 1, 2, 3, 4 gompel. Sompal ini ya. Nah, makanya ya saya saranin banget sebagai sharing ya buat user ya, sekalipun kita masih belajar, tapi dalam hal pengerjaan itu ya diusahakan dan mestinya ya itu kan serapih mungkin. Supaya apa, saya pernah mendengar salah satu channel yang apa ya, saya suka banget. Jadi dalam hal ini terutama artinya jangan sampai membuat fitnah katanya. Ya mungkin yang dimaksud seperti ini kali ya, kita mengerjakan hal-hal yang tidak semestinya kayak gini jadi seperti ini ya. Wow, ini bagian IC powernya sudah kebuka ini ya. Nggak tahu ini ya untuk bagian LED-nya juga ini apa ikut dipanasin atau tidak. Tapi kalau dari warna ini IC power sudah dipanasin ini ya. Di sini kan ada penutup kaleng. Ini IC powernya atau PMI-nya. Kita lihat untuk bagian bawahnya ini ya. Berarti ternyata ini sudah ada upaya. Nggak tahu sudah ada upayanya ini. Kebetulan saya nggak menanyakan apakah beliau ini beli second atau memang sudah pernah ada upaya perbaikan ini ya. Wow. Ternyata sudah dibuka semua ini ya. Untuk IC sinyalnya sudah dibuka ya, mungkin sudah ada upaya. Apa mungkin yang mengerjakan ini cari referensi yang sekiranya bisa jadi solusi, karena memang kan rata-rata ini kan gitu ya. Dan ini CPU juga udah dibuka bagian penutupnya, dan dari warna juga sepertinya udah ada upaya ya. Ya kalau kondisinya seperti ini ya bisa dipastikan ya bagian CPU nya ini seperti yang di awal saya katakan. Hanya saja kenapa ini IC powernya harus dibuka ini ya. Padahal dengan kondisi seperti ini ya jelas IC power tidak ada kemungkinan ya. Oke lah kalau untuk ini. Makanya yang tadi saya bilangin itu ya, dengan tingkah yang berbeda itu ya kasusnya juga bisa berbeda. Dan dengan kenyataannya ini ya, ini sepertinya kan dari IC sinyal sudah ada upaya dan ternyata kan tidak ada hasil seperti ini ya. Kemudian ini yang jelas sebenarnya jauh ya. Jadi saya sarankan banget dalam kondisi seperti ini ke arah IC power juga jangan ya. Karena jelas kalau IC power, handphone dalam kondisi hidup itu tidak mungkin ke arah IC power ya. Terlebih IC powernya nggak short untuk areal IC power, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita prediksi ke IC power itu kalau kita di on ke power supply ya, kalau memang itu gantung di bawah 0,1 ampere ya itu memang dari IC power. Tapi dalam kondisi seperti ini saya pastikan sekalipun saya belum mengetes ke power supply, itu kan gantungnya di atas 1 ampere. Oke, kita buktikan saja ini ya. Kita akan coba hubungkan ke power supply, karena ini IC powernya sudah rupanya sudah dioprek juga. Kita akan coba nyalakan. Kita atur untuk power supply-nya dinilai minimal 3,7 ya, maksimal 4,2. Kita coba nyalakan. Nah, seperti yang kita lihat ya. Nah, ini kan kondisi seperti ini itu IC power berfungsi secara optimal ya. Kemudian naik ya. Hanya saja tidak disambut dengan baik oleh CPU. Jadi kondisi seperti ini itu kalau misalkan dari IC power jelas dia gantung
di bawah 0,1 ampere. Nah, kalau misalkan dia bisa naik di 0,1 ampere, kemudian dia balik lagi, kemudian nah ini kan kita lepas, dia turun lagi. Nah, itu jelas itu dari CPU ya. Tapi kalau misalkan CPU-nya normal, ini jarumnya bergerak sampai naik terus ya, kemudian goyang-goyang tapi tidak turun. Makanya saya tadi katakan jelas IC power tidak mungkin ya. Tapi nggak tahu juga ini upaya sebelum ada kejadian seperti ini atau memang setelah ada kejadian atau kasus seperti ini. Ya paling untuk saat ini kita paling usahanya ya selain CPU, karena belum konfirmasi juga ya, tidak ada cara lain kecuali ke CPU. Paling kita akan coba ini di bagian baterai. Ini mah untung-untungan ya, undian berhadiah. Di bagian baterai ini sepertinya belum ada upaya ya, atau ini sudah dibongkar juga ini, tapi sepertinya belum ya, masih coba kita congkel ya, masih rekat ini. Untuk bagian baterai memang belum ada upaya, tapi saya juga memang nggak yakin ya untuk bagian air fuse. Tapi ya alangkah bijaknya dan tidak ada salahnya kita coba ya, karena kan berhasil atau tidak berhasil kan tidak ada efeknya ya untuk bagian air fuse mah. Sepertinya belum ada. Tapi kok kayak ada. Kalau kabel jumpernya sih tidak ada ya di sini, tapi kok seperti sudah pernah disolder ini ya. Ada timah tambahan ini ya, tapi kabel jumpernya tidak ada ini. Karena memang tadi pas saya buka juga sini seperti sudah diiris ya. Nggak tahu ini. Tapi kalau dibilang udah di jumper, nggak ada kabel jumper ya. Di sini hanya saja emang sudah ada timah tambahan ini untuk menyangkutkan jumperannya itu. Biasanya kan seperti itu ya. Ya tidak ada salahnya lah kita coba lagi. Ya berhasil syukur, kalau nggak berhasil ya sudah. Oke, kita akan coba lakukan jumper ini. Sekalipun memang saya yakin banget ini sudah ada upaya jumper kemudian dicopot lagi karena mungkin nggak berhasil kali ya. Padahal untuk kabel jumper ini atau jumper air fuse ini tidak ada efek ya, sekalipun tidak dicopot lagi. Misalkan kendalanya bukan dari sini, sekaligus untuk menjawab ada salah satu di komen video saya. Jadi sekalipun misalkan permasalahannya bukan dari air fuse, kemudian kita sudah kepalang di jumper, itu tidak masalah ya, tidak dicabut lagi juga. Kemungkinan besar ini upaya jumpernya itu ininya nggak diangkat ya, baterainya ya. Jadi langsung iris dia. Kita coba aja nih. Oke, kita coba nyalakan handphonenya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata masih sama ya sobat ya. Ya makanya seperti di awal yang saya katakan itu, titik ya, ini dari CPU. Ya mungkin buat Mas Apong ini kurang beruntung. Ya sayang disayang ini. Jadi untuk kali ini mudah-mudahan bisa jadi ini ya, buat pembelajaran, apalagi buat kita tuser pemula ya. Di saat kita mau melakukan dan mengerjakan handphone ya perlu ada ketelitian, dan paling tidak ya gunakanlah referensi yang bisa menjadi standar langkah kita itu. Kita coba ini pakai baterai yang lain ya, biar nggak penasaran ini Mas Apongnya nih. Kondisi handphonenya seperti ini ya Mas Apong. Seperti yang kita lihat ya, udah ganti baterai juga tetap aja ini. Jadi ya apa mau dikata. Untuk kelanjutannya ya terserah Anda ini. Kesimpulannya ini sobat ya, kasus seperti ini itu ya dari CPU-nya ya. Ya apakah ini berawal hanya sekedar update MIUI atau memang sudah ada kesalahan eksekusi ya. Ya itu tidak perlu kita bahas. Yang jelas untuk kali ini kasusnya adalah CPU, dan tentu saja kita akan meneruskan pembahasan ini ya, konfirmasi dulu ke pihak pemilik apakah mau diteruskan atau tidak, karena untuk budget biaya CPU kan masih lumayan ya.
masih bisa merogoh kocek yang cukup dalam ini. Ya makanya saya ulangi lagi sebagai pembelajaran. Di saat kita menangani handphone, kita cek dan recheck secermat mungkin. Kita adakan penyelidikan dan penyidikan sedetil mungkin supaya tidak salah langkah. Karena kalau misalkan salah langkah ya kadang berakibat fatal. Entah itu fatal dari segi mesin maupun fatal dari segi budget. Oke, kita akan teruskan di video berikutnya. Kalau memang dari pihak user ini mau meneruskan, ya otomatis jelas adalah pergantian CPU, atau memang masih bisa di reball. Ya memang masih ada cara yang masih ringan ya, yaitu reball, artinya dicetak ulang kemudian kita pasang lagi. Tapi itu juga memang nggak bisa menjamin keberhasilannya. Mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi ya, dan juga bisa berguna buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera dan istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.